Ya pemirsa, masih di acara manajemen. Bagi pemirsa yang baru bergabung, tema kita hari ini adalah hidup bahagia dan sejahtera dalam Buddha. Bersama narasumber kita tentunya Bante Dhammawijaya Mahatera. Dan bagi pemirsa yang berada di luar negeri, yang jauh dari jangkauan Dhamma TV bisa langsung streaming di dhammaweb.tv atau nonton YouTube, streaming di YouTube di Dhamma Televisi. Baik pemirsa, tadi Bante sudah menjelaskan banyak sekali apa itu arti kebahagiaan dalam agama Buddha, dan tentunya bahagia itu tidak hanya dari kekayaan materi saja. Baik Bante, tadi kan sudah membahas tentang keluarga ya, juga keluarga, bagaimana sih menciptakan bahagia sesungguhnya di dalam keluarga? Ya, memang Sang Buddha sudah memberikan satu pedoman, siapapun juga, kalau memang berkumpul, masing-masing punya keyakinan yang sama, masing-masing punya sila yang sama, masing-masing juga punya pengorbanan yang sama, serta kebijaksanaan yang sama, baru 4 faktor ini akan mendukung kebahagiaan itu. Tetapi, namanya ini kan hanya teori. Dalam kenyataannya, kita harus tahu bahwa memang macam-macam di dunia ini kita harus lihat ada 4 faktor. Ada yang macam-macam perkawinan itu ada yang dikatakan apa? Yaka sama ketemu yakini. Ini sama-sama judesnya, sama-sama jahatnya, berperang, terus bertengkar, terus cekcok, terus otomatis mereka tidak bahagia. Maka itu bukan karena dia apa agamanya, bukan, tetapi apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan itu yang menjadi ukurannya. Maka itu penderitaan itu selalu terjadi karena dua-duanya tidak bisa mengendalikan ucapan dan tingkah lakunya. Kalau ini mereka mau merubah, yaka dan yakini itu dirubah jadi dewa dan dewi, sama-sama punya tata krama cara bicaranya, tingkah lakunya juga ditata dengan baik, otomatis mereka selalu positif, selalu baik, itu sebagai sarana. Moralitas yang baik akan mendatangkan kedamaian dan keluarga itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan bagaimana kita bisa merubah, otomatis perubahan itu walaupun mereka sudah yakini, kalau masing-masing punya tekad mau berubah, satu-satunya jalan ya ketika mereka berdoa. Di dalam baca parita itu kan dia bertekad untuk memiliki ucapan yang benar dan tingkah laku yang benar. Berdoa itu bukan meminta, tetapi bertekad, aku harus menjalankan ini, menghentikan yang ini, tidak berbuat jahat, tidak bicara yang jelek. Nah, tekad-tekad itulah yang penting, jadi itulah yang memotivasi kita, oh ini loh yang aku harus jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan demikian itu, baca parita dan keluarga itu sangat mendukung, supaya memunculkan dewa dan dewi. Kalau salah satunya tetap dablek, misalkan yakanya tidak mau berubah, yakininya dia berubah, dia jadi dewi. Dia sudah sabar, ucapannya baik, tingkah lakunya baik, dia berusaha untuk memperbaiki diri. Sehingga satunya baik, tapi yang lakinya nggak baik, ngasih kasar-kasar, marah-marah, mukul, nendang misalkan. Ya itulah namanya resiko dalam perkawinan. Maka dari itu sebelum kawin kan mereka harus pacaran dulu toh. Ketika pacaran sampai dilihat sampai di mana baik buruknya cara dia bicara, tingkah lakunya mereka. Dari situ nanti baru kita putuskan, kita mau ndak, mau diteruskan ndak. Nah, dengan cara itulah yang dikatakan kita harus mengukur. Sebelum perkawinan terjadi kita harus mengukur bersama. Kecuali kalau zaman-zaman dulu katanya orang tua yang menjodohkan. Kalau orang tua menjodohkan, nah itulah yang namanya memilih anjing di dalam karung. Ya, terkadang ada anjing bagus, indah, wah senang. Terkadangnya, wah anjingnya kok jelek, kotor dan macam-macam seperti itulah. Jadi kalau zaman dulu seperti itu bisa terjadi, dia tidak bahagia. Tapi zaman sekarang kan masing-masing sudah pilih sendiri. Akan terlihat bagaimana tingkah lakunya, bagaimana ucapannya, bagaimana pengorbanannya. Maka itulah yang penting. Kalau ucapan tingkah lakunya sudah baik dan benar, dua-duanya
dan aktif sama-sama mengerti apa itu hukum karma, yang positif apa, yang negatif itu apa. Kecuali kalau kita punya cara berpikir yang berbeda. Istilahnya, aku berbuat dosa, enggak apa-apa. Kita minta ampun lah misalkan. Dia percaya begitu. Jadi dia terus berbuat dosa, berbuat salah, minta ampun, minta maaf terus. Akhirnya, wah ini kan bukan caranya ini. Berkali-kali salah, minta maaf, sekali minta maaf. Jadi berulang-ulang, akhirnya kapan bisa diperbaikin? Iya. Kalau dia tidak punya tekad yang kuat, aku tidak mau berbuat salah lagi. Maka dari itu, itulah yang kata tekad kuat, semangat kuat. Silanya itu harus dipegang teguh dengan baik, baru keluarga itu akan bisa hidup harmonis dan bahagia. Tapi ini memang sangat membutuhkan kebijaksanaan. Jadi di dalam menjalankan hidup ini, kalau tidak pinter, tidak bijaksana, ajaran Sang Buddha itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung, sangat-sangat bersih. Jadi sulit untuk mereka yang cara berpikirnya tidak sampai ke sana, karena sudah terbiasa, terkena indoktrinasi, terkena program-program yang salah, dianggap mereka punya yang betul, yang ini yang salah. Akhirnya dia tetap memperteguhkan ajaran yang mereka dapatkan, input yang mereka peroleh dipegang teguh sebagai kebenaran. Akhirnya timbullah percekcokan terus-menerus. Maka dari itulah yang dikatakan memang keyakinan itu kalau bisa mereka harus sama-sama punya keyakinan. Kalau keyakinan berbeda, ya seperti itulah. Tiap harinya yang didebatkan keyakinan yang berbeda-beda itu. Sehingga cekcoknya masalah perbedaan pandangan daripada agama itu. Maka dari itulah kalau dalam perkawinan timbul perbedaan agama, pasti itu sebagai sarana yang tidak akan membahagiakan bagi pihak manapun juga. Maka dari itu sebaiknya perbedaan agama itu kalau bisa ya sama-sama gimana dipersamakan persepsinya supaya tidak terjadi perbedaan. Ketika mereka masih sedang pacaran, ya mereka harus ada sesuatu cara sistem yang berbeda. Seminggu misalkan satu ke wihara, minggu depan apakah ini pasangannya itu dia Islam, ya mungkin ke masjid, berdua ke sana. Minggu depan ke wihara, minggu depan lagi ke masjid, terus berulang-ulang seperti sudah 3 kali. Akhirnya ya mereka memanggil misalkan memanggil romonya yang Buddha gimana, lalu memanggil ustadznya Islam bagaimana, jadi debat. Nah dari situ nanti baru diputusin mana yang bisa kita ambil dan menurut kita yang lebih baik. Jadi dengan demikian ya kita jangan pilih agama yang menurut kita, menurut feeling kita, tapi kita tidak berani debat. Debat itu terbuka, menunjukkan kelemahannya, jangan menunjukkan kekurangannya di mana, belak-belakan. Jadi dengan demikian kalau cara seperti ini kita tidak bisa hidup damai dalam keluarga kita. Kalau cara seperti ini lebih damai dan lebih bahagia. Tinggal kita pilih, ya kan? Nah, dengan demikian perdebatan itulah nanti sudah minggu yang ke-7 putusan mau kemana? Apakah tetap mau masing-masing? Kalau mau masing-masing ya karena egonya pastilah, namanya manusia itu masih muda-mudi, egonya masih kuat. Jadi mereka harus fleksibel, kita membuang ego kita harus menemukan. Karena kita mau hidup bersama ini bukan hanya kawinan ya. Jadi ini kan kita membutuhkan waktu lama, jadi perlu persepsi yang sama, cara pandang yang sama, pegangan yang sama, arah yang sama, kebijaksanaan yang sama. Sehingga ini akan serasi. Jadi memang secara teori begitu. Tapi kenyataan semuanya itu kan egonya masing-masing masih kuat. Maka dari itulah yang dikatakan untuk bisa memotong egonya itu, kalau di Thailand mereka yang mau kawin tuh latihan jadi biku 2 minggu. Jadi di biku jadi 2 minggu dia tahu mana yang positif, mana yang negatif, hidup berumah tangga itu sebagaimana, dan otomatis itu akan dipelajarin dan dilaksanakan sebaik yang mereka bisa jalankan.
Baik Bante, kalau nanti ini ya, ada orang pacaran yang si A ini keyakinannya berbeda dengan yang si B. Terus mereka mau melaksanakan pernikahan, terus salah satu dari mereka berpindah agama mengikuti pasangan yang, misalnya yang A, terus mengikuti pasangan yang B, itu akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya apa enggak untuk kedepannya Bante? Ya, memang serba sulit ya, tetapi kan kita harus memahami mereka itu kalau sungguh-sungguh pindah itu bukan asal mau kawin mau pindah, tetapi mereka pindah itu karena dia memahami bahwa dia mempelajari dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengeterapkan, menciptakan kondisi bahagia terlebih dahulu ke dalam dirinya sendiri, baru dia akan bisa membahagiakan pihak yang lain. Kalau dia tidak tahu bagaimana menciptakan kebahagiaan ke dalam dirinya sendiri, mungkinkah dia bisa menciptakan kebahagiaan yang di luar dirinya? Itu sulit. Jadi maka dari itu Sang Buddha itu, teknik Sang Buddha itu sangat luar biasa. Sang Buddha sudah mengajak kita, ini loh cara untuk kamu bisa timbul bahagia dengan cara begini, begini, begini. Laksanakan ini kamu akan bahagia. Kalau kita sudah menjalankan ini bahagia, nanti kamu bisa memberikan kebahagiaan kepada pihak yang lain. Maka dengan demikian itu perpindahan agama itu bukan pindah asal KTP. Biasanya kan cuma mau kawin gitu baru pindah. Selesai kawin, wis aku balik namanya nang agamaku. Nah itu kan hanya untuk seperti main-main lah. Jadi kita hidup bukan untuk main-main, kita harus serius. Kalau pindah, mengerti dengan sungguh-sungguh apa alasannya kita pindah. Kalau kita pindah hanya pindah untuk kawin, nah ini kan lain lagi. Cara berpikirnya akan berbeda. Maka dari itu, pindah itu adalah kita telah menemukan cara yang lebih baik yang bisa membuat kita lebih bahagia. Baru kita pindah. Baik Bante. Oke, makin menarik pembicaraan bersama Bante Dhamma Wicayo. Setelah yang satu ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Dhamma TV.